Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam kondisi sehat. Kalau ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan ya. Baik, untuk kuliah kali ini saya sampaikan via video pembelajaran ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dan kepahaman teman-teman eh, terhadap materi yang saya sampaikan hari ini. Ya, tetap semangat. Silakan disiapkan buku catatannya. Nanti hal-hal yang penting yang saya sampaikan yang tidak terdapat di slide bisa dicatat di bukunya masing-masing. Hari ini saya akan menyampaikan tentang satu topik yang ini lanjutannya dari atom kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana sejarah atom, ya kan? Terus kita juga membuat konfigurasi elektron, terus kita menentukan berapa jumlah elektron, berapa jumlah proton, dan berapa jumlah neutron. Dan tentu datanya nomor atom dan nomor masanya itu kita melihat dari tabel periodik unsur. Nah, hari ini eh, kita akan belajar tentang tabel periodik unsur itu sendiri ya, supaya teman-teman paham ya. Nanti saya singkat saja menjelaskan. Kemudian nanti saya akan masuk sedikit di bagian stoikiometri ya, tapi sedikit saja. Nah, yang ini saya menjelaskan terkait tabel periodik unsur terlebih dahulu. Nah, teman-teman pasti sudah mempunyai tabel periodik unsur karena saya sudah meminta teman-teman semuanya harus punya ya, semuanya harus punya dan dicetak ya, kalau bisa tidak di handphone karena lebih enak lihatnya ya kalau kita cetak. Nah, ini salah satu tabel periodik unsur yang saya unduh dari Google ya, banyak banyak tipe, banyak banyak bentuknya ya, tinggal kalian pilih yang kira-kira kalian jelas. Nah, kebetulan ini sebenarnya tulisannya jelas tapi datanya kurang lengkap ya. Jadi yang lengkap itu biasanya ada nomor atom, nomor massa, ada keelektronegatifan, ada afinitas elektron ya dan sebagainya lengkap, tapi ini hanya nomor atom, nomor massa, lambang unsur dan nama unsur. Tapi tidak apa-apa, yang penting setiap dari mahasiswa ketika kuliah kimia farmasi harus membawa tabel periodik unsur. Nah, ini ada yang saya ingin jelaskan yang mungkin teman-teman dulu sudah pernah mendapatkan ini ketika SMA atau SMK ya. Bagaimana cara membaca tabel periodik unsur ya ketika disebutkan golongan dan periodenya. Jadi di bagian atas ini ya, di bagian atas ini teman-teman lihat ini ada 1A, 2A ya, terus lanjut ke sini 3A, 4A, 5A, 6A sampai 8A. Ya, kemudian yang bagian tengah ini yang berwarna biru ini adalah 3B, ya, 1B sampai 8B. Nah, ini adalah golongan. Ya, ini adalah golongan. Jadi, yang ini golongan 1A, berarti satu baris dari atas ke bawah ini adalah golongan 1A. Dari hidrogen sampai fransium ini adalah golongan 1A. Kemudian misalkan golongan 7A, berarti dari fluorin sampai ke tennessine itu adalah golongan 7A. Seperti itu. Jadi satu kolom dari atas ke bawah itu adalah golongan. Nah, sedangkan baris ya dari kiri ke kanan itu adalah periode. Ya, periode. H dan hidrogen dan helium ini adalah periode 1. Ya, paling atas ini periode 1. Dan dari litium, berilium sampai neon ini adalah periode 2 dan seterusnya sampai ke bawah. Ya, jadi misalkan saya bertanya, jadi ada unsur apa yang terletak pada golongan 4A periode 3? Berarti apa unsurnya? Coba kita cari. Golongan 4A yang mana? Ya, ini 4A. 4A periode 3 berarti baris ketiga. Dihitungnya dari mana? Dari atas. Ya, bukan dari C, tapi dari atas. Ini baris 1, ini baris 2, ini baris 3. Nah, berarti golongan 4A periode 3 itu adalah Si atau silikon. Seperti itu ya cara membaca golongan dan periode
Sehingga nanti kalian bisa menentukan ya, bisa mencari misalkan ya, unsur-unsur di dalam satu golongan itu biasanya memiliki sifat atau karakteristik yang hampir sama. Makanya dia dikelompokkan ke dalam satu golongan ya, karena dia memiliki elektron valensinya sama. Jadi kalau golongan 1A itu elektron valensinya ya 1. Golongan 2A itu elektron valensinya 2 gitu ya. Jadi kalau golongan A itu elektron valensinya sesuai dengan angkanya. Ya, jadi kalau 4A elektron valensinya 4 dan seterusnya. Berbeda dengan golongan B. Kalau golongan B tidak bisa seperti itu. Misalkan golongan 4B itu elektron valensinya tidak 4. Ya, jadi golongan dilihat dari elektron valensi itu hanya berlaku untuk golongan A saja. Nah, kemudian di dalam periodik unsur itu sendiri atau tabel periodik unsur itu pasti ada keterangan-keterangan ya. Kalau kalian sudah memiliki, ya ada yang keterangannya itu bentuk ya. Bentuknya apa? Ada yang bentuknya liquid, ya, ada yang bentuknya metal, ada apa? Ada logam, ada non logam, ya, ada metaloid. Metaloid itu setengah logam, setengah non logam. Ya, kemudian ada lantanida, aktinida ya. Dua baris di bawah ini adalah lantanida dan aktinida. Nah, jadi silakan dilihat di apa namanya di tabel periodik unsur teman-teman ada unsur-unsur yang bentuknya gas. Ya, misalkan di sini adalah hidrogen, ya, kemudian golongan helium sampai satu golongan di 8A. Namanya gas mulia berarti semuanya gas ya. Tapi kalau di slide saya ini dia memisahkan antara logam, kemudian ya alkali metal. Alkali metal itu golongan alkali ya. Jadi kalian pasti sering dengar ya alkali. Untuk membuat sabun ya, ditambahkan alkali. Alkali itu basa ya. Alkali itu sifatnya basa. Nah, alkali itu sebenarnya nama untuk golongan 1. Jadi ada nama-nama istimewa, ini bisa kalian catat, silahkan dicatat di bukunya masing-masing. Kalau golongan 1A itu disebut sebagai golongan alkali. Ya, silahkan dicatat. Kalau golongan 2A itu disebut dengan alkali tanah. Ya. Kemudian untuk golongan 7A itu disebut halogen. Nah, untuk golongan 8A itu disebut sebagai gas mulia. Nah, 4 golongan tadi itu memiliki nama-nama istimewa dan itu sering disebut namanya atau sering digunakan namanya. Lebih sering menggunakan nama istimewa itu daripada nama golongan. Misalkan, coba unsur di golongan halogen itu lebih sering dipakai daripada 7A. Atau unsur golongan gas mulia itu sering dipakai daripada unsur 8A. Seperti itu. Nah, tadi ya, unsur-unsur penting, golongan-golongan penting. 1A apa tadi? 1A itu golongan alkali, kemudian 2A itu adalah alkali tanah, kemudian 7A itu adalah halogen, kemudian 8A adalah gas mulia. Ya, namanya mulia karena dia sudah stabil, elektron valensinya 8 semua, golongan 8A itu. Ya, sehingga dia tidak reaktif sebenarnya, dia tidak gampang bereaksi karena sebenarnya sudah stabil ya golongan 8A dengan 8 elektron valensi. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi di dalam tabel periodik unsur sendiri ada beberapa pengelompokan ya. Tidak semuanya mungkin saya jelaskan, hanya garis besar saja yang saya jelaskan. Ada yang mengelompokkan menjadi logam atau metal, kemudian non-logam atau non-metal, kemudian metaloid atau semilogam, dan golongan logam transisi. Bagaimana sifatnya? Ya, kalau logam pastilah dia bersifat dapat ditempa ya. Dapat ditempa itu maksudnya dia bisa dibentuk dengan diberikan tekanan ya, dengan diberikan pukulan. Ya, sebenarnya logam itu bisa kita bentuk ya, makanya logam itu banyak dipakai
sebagai bahan-bahan peralatan. Ya, banyak sekali peralatan masak, peralatan pertukangan ya. Itu banyak yang menggunakan logam ya. Jadi logam itu bisa ditempa dan bersifat cukup lentur karena dia bisa dibentuk ya. Kemudian logam ini adalah penghantar kalor atau penghantar panas. Kalau dia bisa menghantarkan kalor atau panas, pasti dia juga bisa menghantarkan listrik ya. Jadi dia sifatnya apa kalau bisa menghantarkan panas atau listrik? Disebut sebagai konduktor ya. Kalau tidak bisa berarti apa dulu waktu SMA namanya isolator ya. Jadi kalau tidak bisa menghantarkan panas atau listrik itu namanya isolator. Kalau bisa menghantarkan panas atau listrik itu namanya konduktor. Ya, kita sering menjumpai isolator yang kelihatannya seperti logam padahal bukan logam. Misalkan apa? Misalkan pegangan panci, pegangan teflon ya, itu semua dari polimer ya. Dia bukan logam, tapi keras ya, tapi dia tidak menghantarkan panas. Makanya kalau kita pegang tidak panas kan? Ya karena itu memang bukan logam. Oke, kemudian sifatnya kerasnya. Walaupun keras tapi dia bisa dibentuk ya. Dengan cara ditempa itu tadi atau mungkin beberapa logam ada yang bisa dilelehkan ya, dilelehkan seperti misalkan kuningan ya. Kemudian tembaga maksudnya itu bisa dilelehkan kemudian untuk disepuh dengan logam lain. Seperti itu, tapi dengan suhu yang sangat tinggi tentunya. Kemudian ada juga logam yang bentuknya cair ternyata. Ini hanya satu ya, karena karakteristiknya juga ternyata dia bisa menghantarkan panas atau menghantarkan kalor juga, tetapi dia bentuknya cair. Nah, contohnya adalah Hg. Apa itu Hg? Apa Hg? Coba dicari. Ya, Hg itu adalah hidragirum atau raksa. Ya, jadi Hg ini adalah raksa. Dia adalah contoh unsur logam tetapi bentuknya cair. Ya, makanya ini juga sering beberapa penggunaannya salah satunya untuk termometer ya. Kalau kalian punya termometer, termometer itu kalau yang termometer bukan termometer badan ya, termometer larutan. Kalau termometer badan itu pakai sensor panas ya. Jadi tidak menggunakan larutan. Kalau kalian badannya panas atau punya adik bayi yang panas dipakai alat pengukur deteksi panas itu dia pakainya sensor ya, sensor panas. Nah, tapi kalau kalian di laboratorium pakainya termometer larutan yang dicelupkan itu atau pakai termometer atau kalau pernah melihat termometer ruangan yang ditempel di tembok biasanya dia pakai kalau enggak pakai alkohol itu pakai raksa. Ya, jadi di dalamnya itu kan ada cairannya ya. Nanti cairannya kalau dimasukkan ke air panas dia naik 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 seperti itu ya. Nah, itu bisa pakai raksa, bisa pakai alkohol ya. Tentu yang pakai raksa itu lebih mahal. Biasanya kalau warnanya kayak perak-perak itu ya, karena warnanya seperti logam itu kalau raksa. Kalau warnanya perak itu dia biasanya dari raksa. Kalau alkohol itu biasanya warnanya merah. Di penunjuk skalanya itu yang naik 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 suhunya itu warnanya merah itu berarti dari alkohol. Nah, ini apa? Ini adalah contoh logam yang memang bentuknya cair ya. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah non-logam. Non-logam sifatnya non-logam ini sebenarnya jarang dijumpai dalam bentuk unsur murni. Ya, jadi dia itu biasanya dijumpai sudah dalam bentuk senyawa. Unsur murni itu maksudnya unsur hanya terdiri dari satu unsur aja. Itu jarang sekali non-logam. Misalkan apa? Gas hidrogen. Gas hidrogen kalau di udara itu senyawanya bukan H, tetapi H2. Ya, kayak yang kita hirup ini apa? Yang kita hirup oksigen. Oksigen itu rumus kimianya apa? Yang kita hirup ya, tapi yang kita hirup itu O2, bukan O ya. Makanya kalau kalian belajar fotosintesis dulu ya waktu SD, itu apa? Sinar matahari plus CO2 menghasilkan O2 dan apa namanya?
sari makanan seperti itu.